Halo sahabat Tasbreaker yang setiaku, gimana kabar kalian? Tentunya baik-baik aja kan? Oke, selamat datang di channel Bellara BLRX2. Kali ini saya akan memberikan sedikit cerita tentang film ini. Di dalam film ini, seorang jenderal Guan Yu adalah sosok seorang yang disegani dan dihormati di waktu itu dalam kerajaan Cina. Di zaman dinasti Han Cina, saat itu dilanda perang saudara hingga terpecah menjadi 3 negara yang masing-masing mempunyai nama, yaitu Wei, Shu, dan Wu. Negara yang bernama Wei dipimpin oleh Zhou Zhou. Negara Shu dipimpin oleh Liu Bei. Dan yang ketiga, Wu, dipimpin oleh Sun Quan. Pada masa itu, Guan Chunchang atau Guan Yu adalah seorang tahanan perang yang bertugas merawat prajurit perang Wei yang terluka di medan perang. Dengan kehebatan ilmu bela dirinya, Guan Yu sudah tersebar ke seluruh pelosok dunia. Hingga akhirnya berita itu sampai ke telinga Zhou Zhou. Zhou Zhou kemudian berniat akan mendatangi Guan Yu dan meminta bantuannya untuk membunuh seorang jenderal. Akan tetapi, Guan Yu sempat menolak ajakan Zhou Zhou. Soalnya Guan Yu sudah bersumpah akan setia kepada saudara angkatnya Liu Bei yang merupakan pemimpin negara Shu. Namun, Zhou Zhou terus meminta untuk membantunya. Akhirnya Guan Yu menerima permintaan Zhou Zhou karena dia nggak tega juga melihat korban perang berkecamuk terus yang sudah banyak berjatuhan. Setelah pertemuan itu, Guan Yu mengumpulkan pasukannya sebanyak 30 prajurit terbaik Wei dan segera menuju ke medan perang. Dengan kehebatan ilmu bela dirinya, Guan Yu dapat menembus garis pertahanan lawan. Setelah beberapa saat peperangan itu, dia sudah bertemu jenderal yang ingin dibunuhnya itu. Tanpa menunggunya lagi, Guan Yu langsung mengainkan pedangnya yang sangat tajam itu hanya beberapa menit saja. Jenderal itu sudah game over. Kayak main game aja kan, pakai istilah game over. Sejak berhasilnya membunuh si jenderal itu dan kemenangan peperangan itu, perang saudara itu sudah diredam dan kehidupan menjadi damai. Di pemerintahan kerajaan dinasti Han, karena Guan Yu yang telah membunuh jenderal itu, raja menganugerahkan Guan Yu sebagai jenderal pada masa dinasti Han itu. Keesokan harinya, Guan Yu kemudian beranjak pulang ke kampung halamannya di Shudong, yang merupakan salah satu kawasan kekuasaan Zhou Zhou. Dia disambut meriah oleh penduduk kampung halamannya di bawah pemerintah Zhou Zhou. Kemudian, di sana mereka hidup rukun, sejahtera, dan penuh kebahagiaan. Asyiknya mereka berdua kemudian minum arak sampai larut malam. Hingga keduanya mabuk berat, Zhou Zhou kemudian mengantar Guan Yu kembali ke kamarnya. Guan Yu pun tidak menyadari kalau ternyata arak itu sudah dicampur dengan obat perangsang. Sesampai di kamarnya, Guan Yu mengalami halusinasi yang bercampur aduk dengan rasa pusing di kepalanya. Bukan hanya itu, dia melihat seorang selir Liu Bei yang bernama Cilan. Dia melihat terbaring lemas di tempat tidurnya karena telah dibius oleh Zhou Zhou. Guan Yu berusaha mencoba melawan halusinasinya itu yang memasukinya. Saat Guan Yu berusaha melawan halusinasinya, tiba-tiba dia menyadari ada seseorang yang menyelinap masuk ke kamarnya. Ternyata orang itu adalah utusan dari Liu Bei yang diberikan perintah untuk memberitahukan kepada Guan Yu bahwa lokasi terkini dari pemimpin mereka yang sedang bersembunyi dari Zhou Zhou. Setelah menyampaikan pesan, utusan itu berniat bunuh diri karena dia tidak mau terbunuh oleh prajurit Zhou Zhou yang menyerbu masuk ke dalam kamar. Setelah kejadian itu, keesokan harinya, Guan Yu kemudian pergi untuk menemui Zhou Zhou. Karena Zhou Zhou menyadari kesalahannya, dia sangat malu dan tidak berani untuk bertemu dengan Guan Yu. Setelah mengetahui Guan Yu akan pergi meninggalkan kampungnya, para penduduk memberikan penghormatan kepada Guan Yu dan mengucapkan selamat tinggal. Di saat Guan Yu meninggalkan
kampungnya, raja memerintahkan kepada semua jenderalnya untuk mencegat dan membunuh Guan Yu dan Cilan. Ketika melewati perbatasan kota, Guan Yu dicegat oleh para prajurit tentara untuk menangkapnya. Akhirnya pertarungan pun tak bisa dielakkan. Para prajurit itu berusaha membunuh Guan Yu, namun mereka semua bukanlah tandingan dari kehebatan bela diri Guan Yu. Di tengah pertarungannya, Guan Yu terpaksa terus melarikan diri karena dia harus mengejar tentara yang menculik Cilan. Kemudian Guan Yu pun mengejar tentara itu dan berhasil menyelamatkan Cilan. Setelah sampai di pos perbatasan, kapten pos perbatasan mencegat Guan Yu dan pertarungan pun terjadi lagi. Namun, kapten itu masih bukan tandingan Guan Yu. Kapten itu pun tewas di dalam pertarungan melawan Guan Yu. Kemudian Guan Yu dan Cilan menjauh dari daerah perkotaan. Sampai esok harinya, Guan Yu menemui Han Fu yang merupakan salah satu teman terbaiknya ketika berjuang bersama-sama di medan perang Liu Bei. Han Fu menyambut kedatangan Guan Yu dengan tangan terbuka. Guan Yu kemudian memperkenalkan Cilan kepada Han Fu. Han Fu memberikan hormat sembari berkata kepada Cilan bahwa Guan Yu itu pernah menyelamatkan dirinya ketika berada di medan perang. Guan Yu pun berkata kepada Han Fu bahwa dia ingin meminjam sebuah kapal milik Han Fu. Soalnya dia ingin menemui Liu Bei. Han Fu agak keberatan dan malah membujuk Guan Yu supaya tidak menemui Liu Bei. Ternyata Han Fu mendapat perintah dari raja juga untuk mencegat dan menghabisi Guan Yu. Diam-diam Han Fu mengambil senjata rahasianya yang berisi jarum beracun yang mengarahkannya ke Guan Yu. Namun anehnya, Guan Yu tidak menghindar. Han Fu pun kaget dan bertanya, kenapa tidak menghindar? Guan Yu berkata, saya tidak menghindar karena kita berdua adalah saudara seperjuangan. Guan Yu pun mengayunkan pedangnya ke arah Han Fu. Han Fu pun tidak menghindar. Kemudian Han Fu pun tewas di pedang Guan Yu. Anak buah Han Fu pun datang menyerbu Guan Yu. Guan Yu pun bertarung melawan anak buah Han Fu. Kondisi Guan Yu sangat memperhatikan karena racun sudah menyebar ke seluruh tubuhnya. Akhirnya, di pertarungan itu, Guan Yu masih memenangkan pertarungannya. Coco akhirnya membiarkan Guan Yu membawa Cilan menuju Liu Bei. Siapa kau sebenarnya? Hah? Kau tidak boleh kembali, karena kau harus mati. Jenderal! Di tengah perjalanan, mereka dikejutkan dengan seorang ribuan anak panah. Karena kejadian itu, Cilan pun terkena anak panah dan tewas di saat itu juga. Coco pun berlari menuju di mana kereta yang ditumpangi Guan Yu diserang. Ternyata yang menyerang Guan Yu adalah pasukan dari raja.
Guan Yu pun marah dan melawan semua prajurit rajanya. Itu pun para prajurit raja pun tumbang dari amukan Guan Yu. Guan Yu keluar dari kabut untuk menemui raja. Cao Cao pun menghadang Guan Yu dan berkata, "Raja tidak boleh mati, sebab kalau raja mati peperangan antara saudara akan terus berlanjut dan pemberontakan akan terus terjadi. Setelah nantinya Cina bersatu, Cao Cao sendiri yang akan membunuh sang raja." Kemudian Guan Yun pun beranjak pergi meninggalkan raja dan para prajuritnya dan membawa mayat Xilan untuk dikembalikan kepada Liu Bei saudara angkatnya itu. Setelah 20 tahun kemudian, Wei dan Wu berkhianat dan menyerang pasukan Guan Yu. Pertempurannya itu, yang merupakan pertempuran terakhirnya, dia pun tewas. Kepalanya dikirimkan kepada Cao Cao dan badannya diberikan kepada Sun Quan di negara Wu. Akhirnya perang ini, nasib Guan Yu sungguh sangat menyedihkan yang sudah dikhianati oleh teman saudara angkatnya. Di dalam film ini memberikan sebuah pelajaran bahwa janganlah mudah percaya baik itu teman, sahabat, ataupun saudara sendiri. Sekian dari saya, channel Bellara BRS2. Wassalam.